Barabai adalah ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Barabai memiliki luas 1.472 km persegi dengan jumlah penduduk yang tercatat pada sensus 2020 sebanyak 261.042 jiwa dan tersebar di 11 kecamatan. Salah satu daripada kesenian yang masih terjaga di kota ini dan termasuk ke dalam situs cagar budaya nasional yaitu wayang kulit Banjar. Wayang kulit Banjar diperkirakan mulai muncul antara abad ke-14, yang mana wayang khas Banjar ini memiliki 3 jenis pertunjukan wayang. Yang pertama wayang hiburan, yang kedua wayang tetamba, yang ketiga wayang sampir. Dalam pertunjukannya, wayang kulit Banjar menggunakan bahasa Banjar, sementara cerita atau lakon dalam pertunjukan dikenal dengan lakon atau carang yang bukan cerita pakem, akan tetapi menggunakan carang yang bersumber dari cerita Mahabharata. Dalam segi fisik, ukuran wayang kulit Banjar cenderung lebih kecil dibandingkan wayang kulit Jawa atau mendekati ukuran wayang kulit dari Bali. Untuk bahan yang digunakan dalam proses pembuatan wayang kulit khas Banjar berupa kulit sapi atau kambing yang dibuat khusus oleh ahli tatah sungging wayang. Dari segi pertunjukan, penonton wayang kulit Banjar menikmati pertunjukan wayang kulit melalui kelir atau layar, sehingga yang ditonton adalah bayangan wayang tersebut. Hal ini berbeda dari pertunjukan wayang kulit Jawa yang ditonton langsung dari atas panggung pertunjukan. Selamat pagi, kami tim penelitian, riset, eksistensi, dinamika, dan potensi antropo industri kreatif sastra wayang, penguatan budaya lokal menuju ekonomi kreatif dari Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada saat ini kami berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan penelitian terkait dengan keberadaan wayang dan pengembangan potensi ekonomi kreatif. Kami berada di sini untuk menggali eksistensi atau keberadaan wayang kulit Banjar di tengah keberadaan modernisasi yang mulai menggeser keberadaan seni tradisi wayang kulit Banjar. Dan kami juga ingin menggali bagaimana dinamika kesenian seni tradisi ini di Kalimantan Selatan, dengan maksudnya berbagai macam seni tradisi di era modernisasi ini, apakah fungsi wayang kulit Banjar bagi masyarakat di Kalimantan Selatan ini masih seperti dahulu, apakah mulai bergeser ataukah masih tetap berlangsung sampai dengan saat ini. Dan poin yang penting yang perlu kami gali lebih dalam yaitu bagaimana potensi ekonomi kreatif dari keberadaan wayang kulit Banjar ini sehingga bisa melangsungkan keberadaan wayang kulit itu sendiri dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Sekda Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani menyambut baik, sangat antusias dengan kegiatan FGD ini dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk pelestarian wayang Purwa Banjar dan kaitannya dengan kegiatan perekonomian dan UMKM. Saya merasa dengan adanya FGD yang dilaksanakan oleh BRIN, Balai Riset dan Inovasi Nasional ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang tentunya dengan adanya FGD ini akan membuka wawasan bagaimana kita mengembangkan seni wayang kulit, khususnya apa yang sudah diteliti oleh pihak BRIN dengan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Karena apa? Dari FGD ini itu tentunya kita akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, kemudian juga kita akan membicarakan bagaimana solusi untuk memecahkan dari permasalahan tersebut sehingga pengembangan potensi seni wayang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fadil Rahman, Putra Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menanggapi soal acara FGD kali ini, saya sebagai perwakilan anak muda tentunya sangat mengapresiasi ya acara kali ini, karena ini
bukan hanya sebagai bentuk perkumpulan tapi juga sebagai bentuk edukasi kepada kami anak muda tentang apa itu wayang kulit Banjar. Namaku Haji Maimunah, lahir tahun 48. Jadi sekarang usia kurang lebih 74 tahun. Kalau di kampung membuat wadai, kalau kita mau ritual, dibuatkan wadai 41 macam. Ada nama wadai-wadai itu kokole, dudul, madu kasirat, wajik, gegepak, kuku apa tuh? Dan banyak yang lain-lainnya. Cuman sampai 41 macam.
Assalamualaikum, perkenalkan saya Upi Adriani, bisa dipanggil Upi, dari Desa Barikin. Kebetulan misi organisasi di Sanggar Ading Lestari Barikin. Terkait masalah perkembangan atau kondisi wayang kulit purwa di Barikin dan Kalimantan Selatan pada umumnya, yaitu kita beri perkataan bersyukur lah untuk perkembangan pertunjukan wayang kulit yang nyata kita dari sampai sekarang itu masih banyak kita temukan pertunjukan wayang kulit itu di pedesaan, terus di daerah-daerah kota, artinya masyarakat itu masih mencintai lah dengan kesenian wayang kulit kita Purwabanjar, dengan bentuk sajian yang masih orisinil, sangat orisinil, jadi belum disentuh dengan kemasan gitu. Kenapa milih wayang Pak? Kan banyak hiburan lain sekarang. Nah, wayang tuh memang di sini, di daerah sini kan tradisi lah. Dan kan wayang ini mulai bahari itu artinya merupakan satu pertama dakwah. Nah, jadi dakwah itu kan kalau orang memahami bukan hanya sebatas hiburan, kada. Kalau artinya memetik inti syariahnya lah. Toko yang banyak sekarang ini agak mundur lah pada biasa. Ya paling-paling masih berkembang di desa-desa, kampung-kampung, di daerah gunung-gunung. Kalau di kita jarang. Ya mudah-mudahan lah masyarakat tetap bergerak perjuangan kami dalang terus wayang maju untuk selama-lamanya sampai jaya selama-lamanya.
mungkin perlu terakhir saya mungkin perlu bertanya ya, masing-masing sudah punya cap ya, Mas? Iya, sudah. Ya, Cuman yang nggak ada tadi badan hukumnya dulu. Iya. Kalau sudah punya badan hukum pasti punya logo. Iya, punya logo. Tapi saya belum punya badan hukum, tapi saya sudah ada. Sudah ada logonya. Iya, nanti kan stempel juga ada. Jadi nanti di yang akan kita buat ini semacam kesepakatan itu akan kita tulis, lalu di sini logonya BRIN sebelah kiri sebagai pihak pertama, lalu di sini logonya sanggar tadi. Nah, lalu nanti yang tanda tangan BRIN dengan ketua sanggar, lalu di bawah mengetahui dinas. Nah, ini yang menjadi sampai pagi. banyak. Nah, banyak. Ini zaman sekarang banyak kayak Rerit bisa bikin wayang, Delongpik bisa bikin wayang. Yang di bawah-bawahnya itu juga banyak kalau bikin wayang, Mbak. Cuma kalau aku yang bikin wayang itu dari umur 7 tahun. Ini sudah hampir 50 tahun ya umur lah. Berarti sekitar 40 tahunan sudah aku bikin wayang nih. Nah, ilmunya ya dapat dari bapak lah, bapak di Mansa. Nah, pengalaman untuk pesanan pernah 3 petik. Satu petik itu kan 100 wayangin. Pernah. Dari dulu sampai sekarang pernah pengalaman 3 petik. Terkait dengan seni kriya wayang kulit, untuk pengembangannya mungkin agak sedikit susah ya. Kalau bicara jalannya emang jalan ya, cuman ada kendala sedikit lah. Dan di sini saya juga mohon saran solusi bagaimana cara mengembangkan atau memanajemen semua itulah dengan berbagai macam pihak yang terkait. Mohon supportnya untuk keberlangsungan seni kriya wayang kulit tersebut. Kalau diberikan saya ngajarin anak-anak buat natah wayang dari yang kecil, yang mulai dari yang enak sampai yang agak susah kan. Terus mereka saya arahkan biar selain belajar di sekolah, mereka juga belajar seni kriya di tempat saya. Ya, selamat siang dan selamat berjumpa pada saya, Suhardi Indrasworo dari Yogyakarta. Pertama, saya sangat appreciate pada tontonan yang ada di daerah hulu Sungai Tengah ya. Di sana ada pertunjukan wayang Banjar yang sangat menarik, dan kebetulan ini tadi malam saya bisa menyaksikan langsung dari seorang dalang yang saya kira sangat terkenal ya di daerah hulu Sungai Tengah ya. Wayang di daerah hulu Sungai Tengah ini khususnya, ini memang sebenarnya dapat diolah atau dibuat atau di make up lah begitu menjadi sebuah sajian ekonomi kreatif sebenarnya, terutama yang bisa menjadi komoditi dan bisa menghasilkan uang atau menghasilkan rupiah atau menghasilkan dana dengan cara tentu saja meng-create lewat tata sungging, lewat pertunjukannya, juga lewat bagaimana mengemas gamelan ya, misalnya seperti gong
Tadi malam itu hanya ada 2 atau beberapa gong itu yang bisa ditampilkan dalam kegiatan pertunjukan wayang. Dan yang menarik di wayang Banjar ini, penonton itu selalu melihat dari balik kelir yang disebut dengan wayang, memang bayang-bayang. Jadi kita menonton bayangan dari balik kelir dan tidak secara langsung melihat dalang. Inilah yang menarik dari pertunjukan ini, sehingga para penonton di sekitar pertunjukan itu bisa menonton dari sisi manapun juga, dari belakang, dari tengah, dari samping, dari balik, bahkan ada yang menonton saya kira dari posisi dalang dan wiyogo atau pengrawit atau penabuh gamelan. Yang menarik sekali yang terakhir dari pemikiran saya, karena wayang itu sebuah tontonan, wayang juga sebuah tatanan, dan yang terakhir itu wayang adalah tuntunan. Artinya wayang juga harus mengandung nilai-nilai luhur yang akan disampaikan kepada para penonton. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan bagaimana mengolah seni pertunjukan wayang yang tentu ke depan itu bisa laku jual, baik itu terkait dengan wisata, baik itu terkait dengan kegiatan ekonomi pasar di lingkungan di sekitar hulu Sungai Tengah. Saya Andi Fitri dari Gerakan Ekonomi Kreatif DPW Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan sendiri hari ini dalam seni pertunjukan perwayangan, kita melihat bahwa hari ini seni pertunjukan sudah merambah ya, bagian dari salah satu ekonomi kreatif yang memang harus kita munculkan. Karena kita melihat pasca pandemi ini kan sudah mulai bergerak dalam ruang-ruang publik untuk pertunjukan. Kita melihat juga dalam hal ini dalam kaitan pelestarian budaya ya, seperti yang menjadi misi kami G-Club Kalsel. Memang hal ini kita coba mendorong terus terkait pelestarian budaya ini, karena ke depan ini akan menjadi salah satu sarana ya dalam pengembangan ekonomi kreatif di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalang Upik atau Taufik Rahmat Hidayat sebagai Ketua Pepadi Kalsel Persatuan Pedalangan seluruh Indonesia. Jadi saya sebagai Ketua Pedalangan mengharapkan untuk di tahun-tahun berikutnya dan tahun-tahun sampai 2024 atau 2025 semoga wayang Banjar lebih eksis, lebih banyak penggemar, lebih banyak penerusnya, lebih banyak disukai masyarakat. Jadi Ketua Bupati berharap mudah-mudahan wayang Banjar semakin maju di tahun-tahun yang ke depan. Saya Muhammad Yani, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menyambut baik dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada BRIN yang melakukan riset di seputar wayang dan industri kreatifnya. Ini adalah kelanjutan riset kita pada tahun-tahun yang lalu, bagaimana menumbuh kembangkan budaya lokal pewayangan Banjar ini, sehingga juga bisa meningkatkan perekonomian, ekonomi masyarakat, khususnya para seniman, apakah itu dalang, penabuh, penatah wayang, dan industri-industri terkait lainnya, sehingga budaya ini tetap terus eksis dan berkembang di Kalimantan Selatan. Barabai sebagai pusat pewayangan di Kalimantan Selatan, karena dalang-dalang yang ada berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi kreatif selanjutnya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenian wayang kulit Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan sedang mengalami perkembangan yang cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sanggar dan komunitas atau paguyuban seni
yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seperti di Desa Kayu Bawang, Barikin, dan Panggung. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidak banyak kalangan, khususnya generasi muda, yang tertarik menyaksikan pertunjukan wayang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya alternatif hiburan digital lainnya yang dapat lebih menarik minat mereka. Hal ini berdampak kepada kondisi pelaku seni wayang dan para pengrajin atau kria instrumen pendukung wayang Banjar. Dengan jarangnya frekuensi pertunjukan, kesenian wayang belum menjadi sumber ekonomi utama bagi para pelaku seni dan pengrajin. Pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap isu ini. Saya, Haji Aulia Oktaviandi, STM Akom, Bupati Hulu Sungai Tengah, atas nama pemerintah daerah menyambut baik dan sangat mendukung upaya pengembangan seni wayang kulit Banjar sebagai upaya untuk melestarikan kesenian daerah yang ada di benua kita. Kami menganggap bahwa wayang merupakan literasi budaya kultural yang harus dilestarikan agar generasi muda dapat mengambil contoh dan teladan yang baik dari kesenian tersebut. Dalam pelestarian ini diperlukan peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat lebih efektif mengajarkan wayang di komunitas-komunitas dan lembaga pendidikan dengan anggota tidak hanya dari kalangan keluarga pewayangan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Hal ini penting dipikirkan bersama karena wayang merupakan salah satu aset sumber budaya daerah maupun nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN yang telah menyelenggarakan FGD tentang pelestarian dan pengembangan wayang kulit Banjar. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BRIN, seni wayang kulit Banjar akan tersebar lebih luas di masyarakat, sehingga akan menjadi peningkatan minat, wawasan, apresiasi, dan persepsi masyarakat terhadap kesenian wayang kulit Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.